warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nurinti Hani atau Bu Nur dalam pembelajaran biologi. Untuk itu mari kita simak bersama video pembelajaran kali ini. Oke, kita pelajari mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pengertian dari pertumbuhan yaitu proses pertambahan volume yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali karena adanya pembesaran sel dan pertambahan jumlah sel atau pembelahan sel yang terjadi pembelahan ini secara mitosis atau keduanya. Sedangkan perkembangan merupakan serangkaian proses perubahan bentuk pada tumbuhan atau disebut juga dengan tahap menuju kedewasaan dengan ditandai misalnya adanya sudah berfungsinya organ reproduksi atau organ perkembangbiakannya. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan hasil interaksi antara faktor dari dalam atau internal dan faktor dari luar atau eksternal. Untuk itu kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Yang pertama yaitu faktor luar atau eksternal. Faktor luar contohnya misalnya nutrien dan air, cahaya, suhu, tanah, dan kelembaban. Kita pelajari satu persatu mengenai faktor dari luar atau eksternal. Yang pertama yaitu nutrisi dan air. Nutrisi dan air berperan atau diperlukan sebagai sumber energi. Ya, kita lihat di sini ada gambar dari proses masuknya molekul air dari dalam tanah menuju ke tumbuhan. Nutrisi dan air di sini berperan sebagai sumber energi dan sumber materi untuk sintesis berbagai komponen yang diperlukan selama tumbuhan itu mengalami pertumbuhan. Dari mana tumbuhan mendapatkan nutrisi? Nah, tumbuhan mendapatkan nutrisi dari dalam tanah. Dari dalam tanah itu diperlukan adanya nutrisi, ada yang diperlukan dalam jumlah banyak atau disebut dengan makro, dan diperlukan dalam jumlah sedikit atau mikro atau disebut dengan makronutrien dan mikronutrien. Tumbuhan yang kekurangan nutrisi akan mengalami terhambat ya atau mengalami perlambatan atau terhambat di dalam pertumbuhannya. Nah, air ini fungsinya sebagai pelarut di dalam tubuh tumbuhan. Jika pada tumbuhan ini kekurangan air, biasanya akan mempercepat adanya penguapan ya, sehingga tumbuhan itu biasanya juga akan cepat tumbuh bunga dan biji. Hal ini justru akan mempersingkat untuk siklus hidupnya. Nah, jadi air mempengaruhi juga terhadap kadar enzim dan substrat ya, sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi dalam laju reaksi metabolisme atau proses kimia di dalam tubuh tumbuhan. Yang kedua yaitu cahaya. Cahaya tentunya diperlukan oleh semua makhluk hidup. Pada tumbuhan, cahaya diperlukan untuk proses fotosintesis. Ya, jadi ketika proses fotosintesis itu ada cahaya, maka akan berlangsung dengan baik. Nah, misalnya saja tumbuhan yang hidup atau dia kondisinya dalam keadaan gelap, maka tumbuhan itu akan mengalami proses yang namanya etiolasi atau pertumbuhan cepat di tempat gelap. Nah, hal ini justru akan menyebabkan tumbuhan itu cepat layu dan menyebabkan
kematian pada tumbuhan. Nah, cahaya tentunya dibutuhkan juga dalam jumlah intensitas itu yang sedang, karena jika terlalu tinggi intensitas cahayanya akan merusak klorofil. Selanjutnya yaitu suhu. Suhu optimum yang paling baik untuk pertumbuhan yaitu sekitar 10-38 derajat Celcius. Semua organisme yang memerlukan suhu untuk bertahan hidup. Jadi suhu ini nanti akan berpengaruh terhadap enzim, dan enzim akan berpengaruh terhadap metabolisme yang ada pada tumbuhan itu. Selanjutnya adalah tanah, di mana tanah merupakan tempat tumbuhan itu tumbuh. Jadi dari dalam tanah itu banyak faktor yang mempengaruhi, misalnya adalah suhu tanah, kemudian kadar air di dalam tanah dari tanah itu sendiri, kemudian nutrien ya, atau zat-zat unsur hara yang ada di dalam tanah yang diperlukan untuk pertumbuhan. Yang selanjutnya yaitu kelembaban. Nah, kelembaban di sini sangat diperlukan untuk pertumbuhan. Nah, jika kelembaban ini di dalam tanah itu tinggi, maka terlalu lembab, maka dia akan cepat mati tanaman itu. Jika kelembabannya kurang juga menyebabkan tanaman tidak tumbuh dengan baik ya, jadi kelembabannya juga harus optimum. Nah, pada tumbuhan kelembaban mempengaruhi dalam proses penguapan air. Itu tadi yang faktor eksternal. Kemudian sekarang yang faktor dalam atau internal, yaitu faktor yang terdapat di dalam tubuh organisme. Contohnya adalah sifat genetik dan hormon. Nah, sifat genetik di sini atau gen, nah, di mana gen adalah pembawa kode untuk membentuk suatu protein ya, dan enzim-enzim. Nah, sedangkan hormon mempengaruhi dalam mengendalikan suatu pertumbuhan. Jadi setiap makhluk hidup tentunya akan mewarisi gen dari induknya, dan informasi genetik yang tepat tentunya perlu untuk setiap tumbuhan ya. Jadi setiap tumbuhan memiliki informasi genetik untuk melangsungkan generasinya. Itu tadi, jadi gen bertanggung jawab terhadap pewarisan sifat, sedangkan hormon bertanggung jawab atau berperan di dalam mengendalikan pertumbuhan. Dalam tumbuhan, hormon disebut fitohormon. Jadi fitohormon yang terdapat dalam tumbuhan disebut dengan fitohormon. Nah, contohnya misalnya auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, etilen, asam traumalin, dan kalin. Hormon auksin. Nah, di sini mungkin Bu Nur akan menjelaskan beberapa fungsinya, mungkin tidak semua, nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut. Misalnya auksin ya, auksin ini berfungsi dalam menghambat pembentukan tunas samping atau tunas lateral ya. Nah, sehingga akan menyebabkan dominansi apikal atau dominansi pucuk ya, karena untuk pembentukan tunas sampingnya atau tunas lateralnya dihambat. Kemudian giberelin, salah satu fungsinya yaitu memacu pemanjangan pada batang. Kemudian sitokinin. Nah, sitokinin ini salah satu fungsinya yaitu memacu pembelahan sel pada saat sitokinesis dan juga menunda penuaan daun dan buah. Kemudian asam absisat berfungsi dalam mempertahankan masa dormansi sehingga menghambat perkecambahan biji. Kemudian etilen atau disebut dengan gas etilen, itu salah satu fungsinya misalnya adalah pengguguran bunga, pengguguran daun ya, sehingga akan menghambat ya
pertumbuhan. Kemudian asam traumalin berperan dalam proses pembentukan kembali sel-sel yang rusak jika jaringan tumbuhan terjadi luka. Kemudian kalin. Nah, kalin ini adalah hormon yang terdapat pada tumbuhan. Nanti ada hormon untuk yang mempengaruhi perkembangan daun, misalnya filokalin, kemudian mempengaruhi pembentukan akar, misalnya rizokalin dan sebagainya. Nah, itu tadi faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi dalam pertumbuhan tumbuhan. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke kuis atau pertanyaan. Silahkan kalian jawab 2 pertanyaan dari saya. Semoga kalian bisa menjawabnya. Oke, terima kasih. Sekian pembahasan materi kita kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video dari materi Bu Nur selanjutnya. Dan jangan lupa pula untuk like, komen, dan subscribe di channel Bu Nur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.